Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membawakan video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan tema filosofi matematika dalam himpunan. Yang terhormat Bapak Haji Dadang Munandar MPD selaku dosen mata kuliah filsafat pendidikan. Kami dari kelompok 2 kelas 2D Universitas Islam Perbangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika. Untuk itu, simak terus video podcast dari kelompok 2 ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya belum memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Dede, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Desa Putra, panggil aja Dejul, oke? Terus juga ada rekan saya pula, yaitu Sofia. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Sofia Waidatul Hasanah, panggil aja Sofia. Sebelum kita masuk ke pembahasan podcastnya nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kan sekarang nih lagi pandemi nih ya, pandemi terus kuliah online juga nggak offline. Jadi kita ya gini, ketemunya lewat Zoom atau Meet, nggak bisa ketemu secara langsung. Gimana sih rasanya kuliah online itu? Bosen nggak? Apa seru? Gimana? Siapa yang mau jawab dulu? Gue deh ya. Terus gue gak apa-apa ya, gue lo kan kayak santai gitu. Kuliah online itu sumpah bete sih, sebenarnya bete. Tapi enjoy. Tapi bener bete, gue bener-bener kayak nggak make sense banget kalau misalnya kuliah online bener-bener udah pengen buat offline. Apalagi tahun kemarin nggak berita yang kan Pak Nadiem Makarim tuh pengen banget tuh ya, pokoknya Juli ini udah harus masuk gitu ya, kuliah offline. Tapi Pak Fadlizon pengen ditunda lagi. Nah itu seru banget. Ada yang milih, udah Pak kita pengen kuliah online, yang ini udah buat gue offline aja udah nyaman gue. Kalau lu kayak gimana sih? Menurut aku ya gitu sih, kalau misalnya online, kita mungkin kesusahan di kuota, di jaringan. Banyak tuh, kemarin aku ngabsen, ada banyak yang nggak masuk tuh, nyampe banyak banget. Dan kalau offline jelas ongkosnya gede, ongkos ke kampusnya yang pakai kendaraan bermotor gitu gede, ada uang bensinnya, ada uang makan di situnya. Apalagi yang kos, ada uang kos, makan waktu juga ke kampusnya. Tapi kalau misalnya online kayak gini juga bikin males, gak semangat belajarnya. Misalnya materi nggak paham gitu, susah nanya ke temen, jelasin virtual gak enak. Dengerin gue dulu ya. Surat terbuka untuk Pak Menteri kalau nonton video kita nih ya. Sebenarnya gini nih, waktu gue lihat postingan TikTok tuh ya kan nih, ada kayak, lo nyaman kuliah offline apa kalau online sih gitu kan? Ada yang bilang gue nyaman di online, nyaman di offline gitu kan, gue pengen offline. Gimana kalau misalkan gini, kalau kuliah offline tapi ujiannya online? Mantep nggak? Kalau gue harus Yang iya penting sih. ketemu ya, yang penting ketemu gitu. Iya. Sebenarnya ketemu sama teman-teman juga pengennya main ya, bukan kuliah. Kuliahnya pengennya online aja. Kocak sih. Nah, kan itu masalah online ya, kuliah online. Sebenarnya kalau kuliah online itu ya ada enak-enaknya, kayak kalau nggak enaknya mungkin kita nggak bisa interaksi langsung sama teman-teman kita. Tapi kalau online-nya enaknya bisa bermalas-malasan, bisa sambil rebahan kuliahnya kan, bisa off cam. Iya. Jadi kayak kita bisa lebih lebih renggang gitu sama kuliahnya. Kadang akhirnya jadi terbengkalai kuliahnya kan. Kan kita nih sekarang kan berada di prodi pendidikan matematika kan, sedang menjalani kuliah. Nah, alasan kalian itu memilih pendidikan matematika itu kenapa sih? Sedangkan kan orang-orang nih ya kalau udah dengar matematika aja kayak aduh pusing gitu. Nah, alasan kalian milih pendidikan matematika itu apa? Buat gue jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak ada maksud, nggak ada niatan buat masuk prodi pendidikan matematika, seriusan. Gue waktu SBM gue pertama itu, bilang pertama tuh gue ngambil pendidikan kimia karena gue suka kimia. Ya nyerempet-nyerempet karena nggak masuk ya kan, ya udah pendidikan matematika, terus alhamdulillah dapet. Tapi gimana? Iseng-iseng Sama berhadiah. aku juga gak ada niat. Ya lo gue jerawat gue gede banget sih. Astagfirullah.
Izin jawab. Sama aku juga nggak ada niat masuk matematika. Nilai matematika juga paling kecil sih pas zaman SMA. Tapi berhubung saya orang Karawang gitu, jadi di Unsika yang jurusannya mungkin minat saya adanya di jurusan pendidikan itu di matematika doang. Soalnya disuruh sama orang tua juga, jurusannya pendidikan aja gitu, udah yang gampang. Udah pendidikan aja gitu. Jadi semuanya karena keterpaksaan Kalau dia atau lagi kebetulan? Kalau buat Mbak moderator gimana nih pendidikan matematika bener-bener niat? Ya gimana nih? Iya sama iseng-iseng berhadiah sih. Niat serius ah? Iya iseng-iseng berhadiah nyoba SNM kan. Nyoba SNM, masuk. Kalau ditolak, bingung SBM nggak bisa ikut. Ya udah. Kenapa? Kan kalau udah ikut SNM kan nggak bisa, kalau udah lulus SNM kan nggak bisa ikut SBM. Oh iya sih. Ya, jadi ya udah mau nggak mau kita harus jalanin, bawa enjoy aja, ya kan? Kalian enjoy gak? Enjoy sih, tapi gue kalau misalkan ya online terus matematika itu kan aduh susah ketemu guru. Gue lebih enak nggak ngerti langsung tanya ke guru, udah swear. Iya sih, emang enak, lebih kayak kita bisa lebih berinteraksi sama dosennya, bisa nanya, bisa lebih dekat lah intinya. Nggak ke dosen, ke temen juga bisa sih kalau offline. Kalau online sungkan. Oke, kita langsung masuk ke nggak inti sih, masuk ke video podcastnya ya, pembahasan podcastnya. Oke. Kan di podcast ini kan kita membawa tema tentang filosofi konsep matematika himpunan nih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, sebelum masuk ke pembahasan nih, saya ingin menjelaskan filsafat itu pada dasarnya itu apa. Filsafat itu adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, untuk materi atau tema yang akan diangkat dalam pembahasan kali ini itu kan tentang filosofi konsep matematika dalam himpunan. Nah, memangnya himpunan itu materinya ada apa aja sih? Yang saya tahu kan ada yang paling terkenal di himpunan itu biasanya ada diagram Venn kan, yang lingkaran-lingkaran itu. Nah, menurut kalian himpunan itu apa? Ini nge-lag tapi bentar, laptop gua nge-lag. Nah, oke. Kita membahas tentang himpunan ya. Dalam garis besar tuh himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang memiliki sifat dapat didefinisikan dengan jelas, ya kan? Atau jelasnya ini koleksi benda-benda tertentu. Maksudnya benda itu adalah kayak semacam untuk dimasuk di materi itu. Jadi kayak benda-benda itu atau himpunan di situ, anggota himpunannya ya menjadi satu kesatuan. Nah, jadi gini, segala sesuatu agar dapat dipahami dengan baik kan perlu didefinisikan, ya kan? Nah, bagaimana bentuknya? Nah, sifatnya itu seperti apa sih? Nah, nanti dapat digunakan dan hafal aja, dan cara penggunaannya pun bagaimana. Nah, dalam definisi yang tersebut, pastinya kan antara satu hal yang lain memiliki persamaan atau perbedaan. Nah, dengan persamaan atau perbedaan tersebut dapat digolongkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, kumpulan atau kelompok objek tersebut inilah yang disebut dalam himpunan, kan? Contohnya gini nih, dalam sehari keseharian ya, keseharian himpunan A. Nah, himpunan ini A itu anggotanya kayak peralatan. Nah, peralatan apa aja? Kayak peralatan masak. Peralatan masak itu ada apa aja sih? Ada kompor, ada wajan, kan, ada spatula, spatula. Nah, terus di anggota himpunan B ini sekelompok alat juga, alat tulis, ada buku, pulpen, penggaris. Nah, kalau di matematika tuh himpunan A ada bilang ganjil, himpunan B bilang genap. Sama-sama nih, sama-sama angka, tapi dibedain. Nah, si angkanya itu dibedain ada angka ganjil dan angka genap, kayak gitu sih. Oke, kan berarti himpunan itu sebuah kumpulan objek kan. Nah, materi-materinya itu kan ada operasi himpunan, ada diagram Venn, ada himpunan penyelesaiannya, ada sistem persamaan linear dua variabel juga kan. Nah,
Tadi Dede udah menjelaskan apa itu himpunan secara garis besar dan secara keseluruhannya juga. Untuk pengelompokan suatu objeknya itu, kayak mengapa sih objek-objek itu perlu untuk dikelompokkan? Kayak bagaimana jadinya bila suatu objek itu dikumpulkan dalam suatu himpunan. Nah, siapa nih yang menjawab? Sofia, gimana? Ya, saya akan menjawab. Seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Dede, bahwa suatu hal atau objek perlu untuk didefinisikan, dikelompokkan, atau diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami. Jadi dikelompokkan itu biar lebih mudah dipahami. Objek A nih udah dipelajari sebelumnya, apa ya, hewan sapi ini udah dipelajari sebelumnya gitu. Nah, terus ternyata ada kesamaan dengan kerbau. Yang dipelajari dari sapi ciri-cirinya gini gitu, bisa juga diterapkan untuk mempelajari kerbau ini gitu. Hal ini pula didasari oleh pemikiran kategoris Aristoteles yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologis secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Itu Aristoteles ini siapa sih? Ini salah satu filsuf Yunani yang dulu. Nah, dengan contoh klasifikasi Aristoteles ini dapat disimpulkan bahwa dengan pengelompokan dan pembuatan himpunan nih dapat membuat suatu hal lebih sistematis dan mencapai keteraturan dan lebih mudah untuk dianalisa. Suatu objek yang memiliki banyak kesamaan juga dapat diberikan hukum yang sama. Sebaliknya, kalau tidak dilakukan klasifikasi suatu hal atau objek itu jadi acak-acakan atau kerennya nih tidak sistematis dan sulit untuk dianalisa. Contoh dari kegunaan himpunan dalam matematika, himpunan A adalah himpunan bilangan genap yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan lain-lain. Sifat dari bilangan genap itu kan bisa dibagi menjadi 2. Nah, contohnya kita mau mengerjakan pembagian, menyederhanakan pembagian nih. Kita tahu bahwa pembilang dan penyebutnya itu bilangan genap. Misalnya berapa ya? 96/50 itu kan bilangan genap kan. Jadi untuk menyederhanakannya kita tinggal dibagi 2 aja. Nggak usah cari ini bisa dibagi berapa ya, ini bisa dibagi berapa ya. Nggak usah cari gitu, jelas udah pasti bisa dibagi 2. Contoh lainnya, misalnya 2 bilangan ini anggota dari himpunan bilangan prima. Berapa ya? 31/19. Sifat dari bilangan prima itu apa? Tidak bisa dibagi selain dengan dirinya sendiri dan bilangan 1 dan angka 1. Jadi udah nggak usah disederhanakan lagi. Oh, oke, paham. Untuk proses himpunan itu, untuk proses pendefinisiannya itu gimana sih dalam himpunan itu? Oke, nambahin dari tadi ya. Jadi kalau kayak pendefinisian dalam himpunan itu, nih, yang pertama tuh kayak ada cara enumerasi. Enumerasi ini tuh mendaftarkan semua anggota nama himpunan. Contoh nih ada himpunan A, ada 1, 2, 3. Nah itu kan tuh jelas tuh ya kan. Nah yang kedua itu ada pembangunan himpunan, yaitu mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi. Contoh nih himpunan B. Himpunan B ini kan bilangan genap nih. Nah, ciri dari bilangan genap itu yaitu kayak bisa dibagi dibagi dengan angka 2. Ya, seperti itu sih. Oke. Untuk himpunan itu apa harus memiliki anggota? Bisa nggak sih kalau himpunan itu cuma sendiri atau kosong atau yang lainnya? Benar-benar ada suara motor. Himpunan itu tidak harus memiliki anggota. Anggota himpunan itu bisa aja cuma 1 atau bahkan tidak memiliki anggota. Dan yang nggak memiliki anggota itu disebut sebagai himpunan kosong. Misalkan nih himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Kan nggak ada kan? Sifatnya bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Nah, notasinya itu X sama dengan tanda kurung tapi kosong gitu. Atau X sama dengan seperti angka O dicoret. Seperti itu. Lalu, dalam himpunan itu gimana sih cara
Oke, gue mulai ya. Lalu untuk cara pengoperasiannya gimana untuk sebuah himpunan? Oke, saya akan membahas tentang cara pengoperasian dalam himpunan itu bagaimana. Yang pertama tuh ada namanya interaction ya, atau kita sebut irisan. Nah, lambangnya itu seperti N, nanti saya taruh. Ingat irisan N, jadi lambangnya melengkung gitu. Nah, irisan ini dari dua himpunan, A dan B. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada himpunan A dan ada himpunan B, ya kan? Nah, dalam kata lain, anggota-anggota himpunan ini, irisan merupakan anggota yang pada dua himpunan, jadi ada irisan 1 dan irisan 2. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada A beranggotakan A, B, C, dan E, dan himpunan B beranggotakan B, C, E, G, K. Nah, ditanya itu maka A irisan B. Jadi, karena irisan itu kita cari yang sama, anggota A, B, C, D, E, anggota B, B, C, D, G, K. Yang sama dari anggota A dan B itu adalah B dan C. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan irisan dari dua himpunan tersebut. Nah, secara filosofi, ya kan, kesamaan dapat diambil untuk mencapai tujuan yang sama atau kesepakatan. Nah, untuk cara yang kedua, ada di himpunan itu ada gabungan atau kita sebut dalam bahasa Inggris union. Gabungan berbentuk U. Nah, gabungan ini ada dua himpunan juga. Himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan atau penyatuan anggota himpunan A dan B, ya kan? Nah, operasi gabungan pada himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru. Nah, contoh soalnya gini. Si A mempunyai anggota A, B, C, D, E, dan B mempunyai anggota B, C, E, G, K. Nah, semua anggota dari A dan B itu disatukan menjadi A, B, C, D, E, G, K. Bukan seperti irisan. Kalau irisan itu ada yang sama, namun kalau ada yang sama dalam hal ini disatukan, namanya gabungan. Nah, oke. Filosofi dari soal gabungan ini, kita tahu bahwa kehidupan kita adalah adanya perbedaan dan keberagaman dapat membuat kita saling memahami dan bangga akan keberagaman tersebut sehingga mencapai kesatuan dalam konsep gabungan. Gak usah jauh-jauh deh gini, gabungan itu kita kuliah nih dalam satu kampus atau dalam satu kelas, ya kan ya? Di situ kita banyak teman-teman kita dari luar kota, bahkan luar pulau. Nah, itu nggak everything dari situ kan nggak tahu nih siapapun itu digabungin gitu. Jadi kayak lo harus bersatu nih dalam satu kelompok gitu, dalam satu kelas. Ya itulah filosofinya. Jadi gabungan itu bisa disebut kayak dua kelompok yang saling digabungkan gitu ya? Ya, bisa. Oke, itu kan masih sebagian nih, masih ada lagi cara pengoperasiannya. Nah, gimana Sofi mau jelasin pengoperasian himpunan lebih jelasnya lagi? Tahu saya masih ada dua lagi cara untuk mengoperasikan himpunan. Oke, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, operasi selisih himpunan atau difference. Atau difference yang dilambangkan, yang dinotasikan dengan tanda min, selisih dari himpunan A dan B yang mana anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Pada selisih himpunan A min B, himpunan barunya berupa semua anggota A yang tidak ada pada B, sedangkan selisih himpunan B min A, himpunan baru yang dihasilkan sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada pada A. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikannya seperti yang tadi saya bicarakan dengan tanda min atau kurang. Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B ditulis dengan persamaan kalau A min B sama dengan X anggota A atau X bukan anggota B. Nah, kalau misalnya B min A berarti X anggota B atau X bukan anggota A. Nah, contoh soal aja nih biar gampang. A sama dengan A, B, C, D, E, kecil ya. B sama dengan A, I, U, E, O.
selisihnya karena X anggota A tapi bukan anggota B, jadi A min B sama dengan B C D. Kalau B min A sama dengan I U O. Nah, ini kebalikannya dari irisan yang tadi nih. Kalau misalnya irisan itu dicari kesamaannya, apa yang sama? Kalau misalnya selisih ini dicari apa perbedaannya. Ada nilai filosofinya dari operasi ini, yaitu perbedaan diharapkan untuk melengkapi dan tidak memecah belah atau menjadi perselisihan. Sebaliknya, hal ini menciptakan suatu hal yang baru yang tentu saja bisa bermanfaat. Jadi perbedaan ini jangan dijadikan suatu alasan untuk kita saling berselisih. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua, seperti Indonesia. Nah, yang keempat ada operasi komplement. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta S yang tidak ada di himpunan A. Jadi komplement tuh semua anggota kecuali anggota himpunan yang dibicarakan itu. Kasihan anggota yang dibicarakan nggak dianggap. Notasi komplement suatu himpunan dinyatakan dengan pangkat C yang melekat pada himpunan terkait. Misalnya membicarakan himpunan A berarti komplement A itu A pangkat C. Dibacanya A komplement. Notasi pembangkit untuk menyatakan suatu himpunan komplement adalah A komplement sama dengan X anggota S, tetapi X bukan anggota A. Contoh soalnya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A-nya 1, 3, 5. A komplement itu berarti yang ada pada S, tetapi tidak ada pada A. A komplement sama dengan 2, 4, 6, 7. Ini. Nilai filosofinya dalam kehidupan ada lagi nih. Di antara kita terdapat suatu hal yang berbeda dari yang lainnya atau dari kebanyakan orang. Nah, jadi perbedaan itu seperti himpunan A-nya dan yang lainnya adalah komplemennya. Janganlah dianggap buruk atau aneh suatu perbedaan tersebut, karena bisa jadi suatu hal yang perbedaan tersebut menjadi hal yang istimewa buat kita sendiri. Suatu keistimewaan kita. Misalnya gimana kalau perbedaan tersebut dalam hal kelemahan? Ubahlah kelemahan tersebut menjadi kelebihan. Nah, dari keempat operasi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan atau persoalan tidak harus dicari tahu kebenarannya dengan cara yang berbeda-beda, atau tidak semua masalah dapat dicari dengan hal yang sama. Gimana ya perbedaannya? Solusi untuk satu orang tidak pasti bisa diterapkan di orang yang lainnya. Jadi masing-masing orang atau masing-masing permasalahan itu bisa saja solusinya berbeda. Pendapat kita tidak bisa diterima oleh semua orang. Begitupun pendapat orang lain harus kita terima. Tapi tidak benar. Jadi tidak boleh memaksakan pendapat. Suatu hal pastinya memiliki persamaan dan perbedaan yang menciptakan saling keterhubungan atau keterkaitan. Nah, hubungan tersebut dapat menciptakan persatuan dan kesepakatan. Oke, cukup jelas dan bagus ya, ada quotes-quotes. Ya, lumayan lah bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kan tadi udah dijelasin juga kan sama Dede, sama Sofia, gimana sih himpunan itu apa, cara pengoperasiannya gimana. Ya, setidaknya kita yang awam sama matematika sedikit-sedikit paham lah ya sama matematika. Ternyata nggak menurut kita aja sih, tapi kayak biar kita bisa mengubah mindset orang-orang kalau matematika itu nggak sesulit itu. Matematika itu bisa dipahami asal kita mau memahami. Ya kan? Terus tadi kan kita udah bahas dari segi apa namanya? Istilahnya, bentuknya, terus juga pengoperasiannya. Itu kan terdapat filosofi kehidupannya juga tuh di dalamnya. Kalau kalian biasanya
suka pakai yang mana? Kalau aku sih lebih prefer ke yang eliminasi Hamsub itu sih biasanya. Iya sih. Tapi kalau dilihat lagi sih tadi yang di grafik itu mudah loh. Kita tinggal ada dua persamaan, si X-nya berapa, ketemu si titik potongnya dan itu langsung jawabannya. Tapi masalah magernya kan gitu ya, kayak kita garisin dulu ya kan, nentuin titik-titiknya 1, 2, Iya. 3 gitu kan ya. Iya sih itu mager di situ kan, tapi kan kalau misalkan eliminasi kita tinggal dibagi doang, diambil doang ya kan. Mau nambahin deh. Jadi kan Boleh. ternyata di matematika itu ada filosofinya juga ya, kayak masuk ke kehidupan nyata. Nah, gue pernah gini, kata guru gue gini, kenapa sih gitu kalian kayak disuruh belajar fisika, matematika, Si Dede diem ya? otak iya. Iya nggak sih? Ya enggak. Udah. Ya, jadi matematika itu ilmu logika sih. Kalau misalnya kita bisa matematika, jadi bukan mikirnya jangan cuman angka lagi apa sih fungsinya di dunia kerja. Matematika itu ngelatih logika kita. Kalau seperti ini tadi, kalau matematikanya bisa, pasti mikirin logika terus menyelesaikan masalah yang lain juga bisa. Tuh. Kayak matematika tuh dasarnya dari ilmu gitu lah, dasarnya dari logika, ilmu-ilmu logika. Iya sih. Cukup menarik sekali ya. Kenapa? Udah selesai. Ya, udah selesai. Oke, mungkin pembahasan kami sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nyimak video ini, nonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak like, komen, dan subscribe untuk tugas UAS kita ini. Semoga ilmu yang tadi kita bahas bermanfaat untuk teman-teman kalian semua. Terus jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar lebih luas podcastnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Stay safe dan stay healthy, teman-teman. Jangan lupa untuk 3M. Menggunakan masker. Apa, Dek? Yang ini pakai masker ini. Lanjutin, Dek. Menggunakan masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Oke. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.